Set. Gimana nih mulainya? Ya. Gue mah di penutup aja lah. Ya udah. Sama analisa ya. Terus Bang Yusuf, Nah, Bang, apa? Iya, Yang Bang. ini, Yang mana, Bang? produk, Bang. Yang produk yang dari Aneka, Bang. Ya, Itu yang mananya nih? ini udah direkam ya. Oh, boleh. kalau Halo ya, ntar gue sampai sini nih, sampai nomor 3, ntar nomor 456 Bang Ucup deh. 3456 Bang Ucup. 678. 3456 tuh. Ya. 123 gua, terus 45 Bang Ucup. 45 gua. Ya, 78 9 Bang Ujang. 9 10 11 10 11 12 Bang Fajar ya. gue 12 Berarti gua aja lah. 45 ya. Iya. Lu 12 Sama aja, bagian Jar. sekian dan terima kasih. Ini Iya. Astagfirullahaladzim. Itu bisa digedein nggak sih, Bang? Bisa. Ini kan. Nah, Nah, ini kita pakai video juga. Ini kita direkam, ntar rekaman ini tadi yang diupload. Oh, Udah, kita pakai suara aja nih. Tadi ini dulu deh rekamannya ya. Kan ini bisa diatur, Bang. Oh iya, ntar di Recordnya ini ya, bisa. diedit ya. Enggak, maksudnya di Potong, tombol ntar. itu kan. Iya, dipotong kan. Yaudah, mulai yuk. Jam segini nih. Ya udah. Silakan Ya, dibuka. Assalamualaikum. Ya. Gua record ya. Ya, lu record. Enggak, lu aja deh. Gak apa-apa, record aja buat backup. Takut di sini jelek. Enggak. Iya, buat backup. Di situ kita jelek. Soalnya gue udah mulai dari tadi nih. Ya udah. Ya udah, yo. Assalamualaikum. Masuk nggak tuh permintaan? Ya. Assalamualaikum. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 1. Dalam hal ini kita ingin mencoba menganalisis produk 2 toko yang berbeda, yaitu toko Aneka dan toko Badana Poster dari Lampung. Iya. Ide ini berawal dari idenya Bang Usup, kita kembangkan, kita coba analisis produk apa yang paling laku, terus produk apa yang kurang laku. Mungkin Bang Usup nanti ke depannya bisa punya toko oleh-oleh di Lampung mungkin ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, baiklah kita dimulai dengan toko Aneka. Oke. Dalam toko Aneka ada berbagai jenis produk yang dijual, salah satunya adalah keripik, terus lempok durian, keripik tempe, kopi Lampung, dan manisan. Nah, terus produk yang paling diminati di toko Aneka ialah kerupuk pisang rasa coklat, dan yang produk kurang diminati pisik pisang balado. Nah, Bang Ucup, selanjutnya mungkin dilanjut Bang Ucup, Bang. Nah, untuk keunggulan toko ini, kualitas pemilihan bahan lebih baik dibanding toko lain. Lokasi strategis, tokonya sangat luas sehingga lebih nyaman untuk mencari oleh-olehnya. Ruangan full AC. Saat memilih oleh-oleh, karyawannya selalu sigap melayani customer belanja. Saat kita berbelanja toko Aneka ini, melayani delivery ke Pulau Sumatera, keluar Pulau Sumatera. Jadi nggak hanya di Lampung saja. Nah, keunggulan produk di toko ini, keripik pisang kepoknya, apalagi yang rasa coklat. Karena uniknya, pisang yang gurih diselimuti oleh coklat dan varian rasa lain, dan harganya yang sangat terjangkau, kisaran harga itu 10 sampai 13.000 itu tergantung, biasanya per bulan juga kadang naik turun. Terus untuk wisatawan banyak sekali datang ke toko ini. Makanya saya ngambil, kenapa dari Lampung itu ngambil dari toko ini. Untuk pejabat-pejabat daerah, artis pun rela datang jauh ke toko ini, jauh-jauh gitu, untuk membeli keripik pisang kepoknya ini. Dan sekarang sangat enak mencari produk dari toko Aneka Rasa ini, karena di Allshop Tokopedia sudah banyak yang jual, walaupun dari tangan kedua. Jadi ada yang beli
terus dijual lagi gitu dengan harga yang mungkin lebih tinggi karena untuk mencari untung. Nah, untuk kekurangannya, menurut saya yang saya tahu itu manisannya. Karena menurut penilaian saya, manisannya tidak ada ciri khas rasa yang berbeda dari toko-toko lain atau penjual kaki lima. Dan juga tidak ada keunikan ragam dari manisan ini. Itu sih menurut saya. Nah, ide produknya. Ide produk bisa dilanjut? Ya. Lanjut. Ide produk dengan menggunakan teknik scamper. Bisa dilanjut sama Bang Ujang. Bang Ujang ya, Bang? Ya, Bang Ujang. Ya. Oke, untuk ide produk dari toko aneka kita dapat salah satunya itu karena dari manisan buahnya yang kurang laku, maka kita idenya itu manisannya. Mengapa manisannya? Kita bikin nama manisannya manisan enak sejuk di mata, enak di lidah. Mengapa dinamain sejuk di mata, enak di lidah? Karena kalau kita lihat sekarang ini semua orang pasti pertama kita lihat dulu look-nya dulu atau tampilan dari produknya. Kemudian dari rasanya. Maka kalau udah dari produk sama dari look yang ditampilin sama rasanya oke, pasti semua orang pasti suka dengan hasilnya gitu. Maka dari itu ide produk manisan ini kita buat dengan yang awalnya sebagai manisan basah, kita mencoba dengan dibuat manisan kering. Karena dengan manisan kering kita bisa menganeka-ragamkan bentuknya dan rasanya juga. Serta kalau untuk manisan basahnya kita bisa disamain dengan kemasannya yang lebih diperbagus gitu. Kayak untuk ide itu sekian. Untuk dilanjutin Bang Agus. Lanjut. Nah, yang kedua, kita akan coba menganalisis yang argumen saing dulu. Banana poster dulu, kita akan coba yang kedua kita masuk ke banana poster, terus jenis produk toko banana poster, jenis produk yang dijual sama banana poster itu ada bolu pisang, keripik banana poster, kopi banana poster, tea banana poster, kerupuk banana poster. Terus yang untuk produk yang paling diminati di banana poster ini adalah brownies hazelnut. Sama yang kurang diminati itu kerupuk cup. Mungkin nanti bisa coba Bang Usup yang jelasin untuk produk-produk tersebut yang paling laris sama paling keunggulan sama kelemahannya. Ya, Bang Ucup, silakan, Bang. Untuk keunggulan toko dan produk ya, Bang ya? Iya, betul, Bang. Keunggulan toko ini kreatif. Ini Banana Foster ya, toko ini kreatif melihat situasi pasar saat ini. Jadi produk yang diungguli dia saat ini, kue bolunya. Dari segi harga yang sangat terjangkau, jadi customer bisa banyak membeli produk di Banana Foster untuk menjamu tamu dan kue-kue lebaran. Parkirannya yang sangat luas dan nyaman, poin plus untuk toko ini. Beraneka cemilan atau makanan ringan sangat banyak di toko ini. Contohnya bolu pisang. Bolu pisang itu produk unggulan dari Banana Foster. Keunggulan produk bolu pisang. Mengapa bolu pisang? Karena Hengki Kurniawan, ini artis ya, Hengki Kurniawan ini, sangat pintar melihat situasi pusat pasar oleh-oleh khas Lampung. Karena di Lampung banyak penghasil pisang, sehingga Hengki Kurniawan buka usaha makanan kue yang beda dari kue biasanya, yaitu menggabungkan bahan dasar pisang ke kue. Banyak varian rasa di produk unggulan Banana Foster ini, salah satunya varian rasa yang paling banyak dicari yaitu Banana Premium Black. Ini saya juga pun suka ini Banana Premium Black karena emang rasanya enak. Untuk kisaran harganya yaitu 50 sampai 65 ribu. Itu tahun lalu itu sekitar 40 sampai 50, sekarang udah mulai naik. Sekarang sangat gampang untuk membeli produk ini
Karena di all shop Tokopedia itu sudah banyak yang jual. Akan tetapi produk yang di online itu melalui tangan kedua. Sama sebelumnya sama kayak toko aneka. Langganan. Nah, kekurangan produknya itu menurut saya kerupuk. Karena kerupuk yang dijual di Bana Foster ini rasanya sama seperti kerupuk yang dijual di toko-toko lain gitu. Jadi nggak ada keistimewaannya. Nggak ada ciri khasnya gitu Bang ya? Iya, tidak ada ciri khasnya sama sekali di kerupuknya. Sama gitu. Cuman packagingnya aja sih yang agak kekinian gitu. Tapi kalau soal rasa sama sih. Nah, untuk ide baru mungkin, Mang Ujang. Mang Ujang. Ya udah, saya ide barunya Mang, ide produk. Ngantuk gitu. Ide produknya Mang. Dilanjut sama saya Bang Abes. Ya Mang. Ide produknya. Lemot Oh, sinyalnya. untuk Gila. sinyalnya lemot Bang Agus, sorry ya Ya, semuanya. nggak apa-apa Mang. Untuk produknya kita pakai kerupuknya ini kita dikasih untuk berbeda dengan kerupuk-kerupuk lain, maka kita gunain dengan kemampuan buah-buahan yang tersedia di daerah Lampung. Untuk daerah Lampung sendiri kebanyakan kita temui itu durian, maka kita mencoba ide produknya dengan kerupuk ditambah dengan campuran durian atau bahannya diganti dengan dari buah-buahan durian. Kemudian dari durian itu bisa kita olah dari dagingnya sama bijinya, biji durian. Untuk bahan dagingnya kita campur dengan bahan kerupuk lainnya. Kemudian untuk biji duriannya kita bisa juga dicampur untuk rasanya. Dan untuk sambal juga ya. Begitu Bang Ucup. Dilanjut sama Bang Ucup untuk lebih jelasnya. Bang Ucup. Ya, Ya Bang, lanjutin Bang ini Bang. yang ide produk. Ya, ide produk Bang. Untuk ide produk kita menggunakan scamper ya. Nah, untuk membuat produk yang ada ini, kerupuk agar dapat berbeda dengan kerupuk yang lain, kita mengganti dari bahan kerupuk ikan tenggiri diganti dengan buah-buahan. Contohnya sih saya ambil dari yang berbeda itu durian. Nah, untuk menggabungkan antara kerupuk yang dari bahan tenggiri dikasih sambal rujak atau sambal dari daging durian. Nah, dari daging durian itu sendiri kita bisa jadiin kerupuk. Mengadaptasinya dan memanfaatkan kekayaan alam Lampung dengan buah durian dan ikan diolah menjadi kerupuk. Menambah rasa kerupuk yang tadinya hanya rasa ikan saja menjadi ada pilihan rasa lain. Menambah nilai manfaat kerupuk yang tadinya mungkin hanya bisa dimakan sebagai teman bersantap dengan nasi atau soto atau mie bisa dijadiin cemilan dengan rasa dan sambal yang beraneka ragam. Oh, sambal duren. Iya, sambal duren tuh enak banget itu. Kita bisa gantinya bahan kerupuknya ikan diganti dengan buah-buahan. Nah, ini nih yang belum ada nih setahu saya nih di Lampung nih. Wah, bisa Apalagi berarti, Bang. buah-buahannya durian nih, nggak, setahu saya sih belum ada. Untuk mengatur ulang yang sama, kayaknya kayak kita membuat makanan baru. Kita bikin takaran yang ikannya berapa persen, dikurangin, dan coba ditambah buah atau sayuran, biar ada rasa yang lain. Nah, sayuran dan buah juga kan termasuk vitamin gitu. Jadi kita ngambilnya dari buah-buahan dan sayuran. Pas nih. Ya, berarti untuk ide produk baru ini kita lebih ke arah durian ya Bang ya. Untuk soalnya mungkin Durian, karena di Lampung juga banyak buah durian gitu. Selain pisang, banyak buah durian juga. yang doyan juga banyak Bang ya, durian Bang ya. Banyak sekali. Iya. Baik, sekarang
Untuk lanjut ke analisis pasarnya dari kedua produk. Tadi antara yang pertama di toko aneka kita ada manisan enak di lidah, juk di mata enak di lidah, sama yang kedua di toko Banana Bang Poster Agus, ada book Bang durian. Agus. Gimana? Halo, Bang Fajar gimana? Ini tadi ada yang masuk nih, beberapa pertanyaan dari follower atau subscriber kita. Ih, gimana, Bang? Silakan. Tadi ada yang nanya katanya di komen. Scamper itu kayak gimana sih? Nah, itu betul. Kan kita tadi ngomongin scamper nih. Ini produknya kan kerupuk buah durian. Tadi udah dijelasin banget sama Bang Yucup, sama Bang Ujang. Bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk. Nah, ada yang unik di sini. Kita kan menggunakan scamper. Yang tadi banyak yang komen scamper tuh apa? Kayak gimana? Nah, mungkin boleh sedikit jawab ya, Bang ya? Ya, silakan, Bang. Ya, saya Bang. Nah, jadi untuk teman-teman, scamper di sini kan sebenarnya singkatan dalam bahasa Inggris. S-nya itu tuh substitute, atau misalkan dalam bahasa Indonesia itu pengganti. Komponen-komponen pendukung, bahan, ataupun bisa orang juga itu bisa diganti. Nah, kalau C itu kombinasi yang tadi apa disampaikan oleh Mengucup. Kita bisa mencampur penggabungan barang atau jasa atau ingredient lainnya. Nah, kalau A sendiri kan beradaptasi. Ini bisa berubah fungsi menggunakan sebagian dari elemen lainnya. Kalau M, ini modify atau memodifikasi produk yang udah ada. Bisa meningkatkan atau mengurangi skala, berubah bentuk, memodifikasi atribut, misalnya warna, dari bentuk makanannya, bentuk produknya, bahan bakunya, itu bisa dimodifikasi. Nah, kalau P sendiri ini kan put to another use, di mana dimanfaatkan untuk pengguna lainnya. Nah, E sendiri kan ini untuk eliminate, menghilangkan, menghapus elemen, menyederhanakan. Nah, ketahuan baca kan tuh. Ya. Kalau R sendiri kan reserve atau memutar dari dalam keluar atau dari atas ke bawah, juga menggunakan pembalikan. Nah, mungkin itu tuh penjelasan dari scamper. Terus untuk bisa menjawab mungkin teman-teman tadi yang komen. Ya. Sepertinya lanjut Bang Agus. Ya, lanjut. Tapi mungkin lebih ke arah ini ya, dari tiga produk ini kita bagaimana untuk peluang pasar sama kompetisi dan juga ini ya Bang Fajar, gimana Bang? Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari industrinya, ini kan masuk kepada industri food and beverage ya. Betul. Masuknya. Nah, kalau misalnya dari industri ini dikatakan industri kuliner atau food and beverage ini nggak ada matinya. Karena setiap bisnis itu naik turunnya atau ada masa hidupnya atau enggak kan dilihat dari industrinya terlebih dahulu. Itu kan ada 4 ya yang masih kita ingat. Betul. Ada masanya pertumbuhan, ada masa dewasa atau mature, bener nggak? Bukan. Bener ya, mature ya? Pas ya. Pertumbuhan, terus yang ketiga itu adalah pendewasaan, yang keempat adalah stuck di atas. Penurunan. Puncak ya. Kayak contohnya kayak wartel sendiri kan ini kita lihat udah nggak ada karena di industrinya pun udah nggak relevan lagi. Sama kayak warnet gitu kan. Nah, kita sekarang dilihat dari industrinya terlebih dahulu. Food and beverage ini akan terus ada karena ini kan kebutuhan pokok. Nah, kalau bisa dilihat dari beberapa inovasi yang ada sekarang, apalagi oleh-oleh saat ini kan banyak diminati, didukung dari tren sekarang ini yang lebih besar di Indonesia itu kan generasi apa namanya? Jalan-jalan, traveler. Milenial ya, traveler, generasi micin. Nah, traveler terus apa yang pokoknya itu berkarakteristik dengan generasi milenial. Jadi kedepannya mungkin
produk-produk yang unik atau produk-produk yang apa namanya, istilahnya tuh yang baru-baru ada, itu bakal banyak dimintin. Bisa jadi produknya, bisa jadi kayak tadi, makanya kita kan mencantumkan di situ ada kelebihan toko ya, bukan hanya produk doang, tapi ada tokonya, karena toko juga bisa merupakan sebuah produk kita gitu kan. Itu Bang Agus sih. Tapi kalau dari yang lain gimana nih? Bang Usup mungkin mau nyambahin, Bang Usup, Bang Ujang. Ah, pasti udah terjawab sih tadi pertanyaan dari Bang Agus. Ya mungkin Bang Ujang? Bang Ujang tidur ya? remote sinyalnya dia. Masih gini-gini ya? Jadi mungkin dari penjelasan Bang Fajar dan Bang Usup dan Bang Ujang tadi, dimulai dari keunggulan jenis-jenis produk, terus keunggulan toko sama keunggulan produk, dan juga kelemahan, dan memang setiap toko pasti bakal ada kelebihan dan kekurangan masing-masing mungkin, dan di situ mungkin kita bisa mengakali bagaimana caranya menetapkan suatu produk unggulan atau suatu produk andalan yang bisa dijadikan pasar utamanya gitu. Contoh tadi dengan Aneka yang menjual ininya, Aneka tadi dengan menjual kerupuk ininya, pisang coklatnya, dan banana foster dengan banananya yang enak dengan ciri khas Lampungnya yaitu banana. Nah, mungkin dari situ kita bisa menonjolkan salah satu produknya untuk menjadi sebagai trigger agar orang datang dulu ke toko kita. Jadi orang tahunya ibaratnya satu produk dulu buat trigger orang. Jadi setelah datang ke toko, kita bikin kayak susunan produk kedua yang kira-kira produk apa yang ketika orang datang selain bolu yang dicari, ada produk lain lagi yang bisa orang itu tertarik. Mungkin dari tadi kelemahan indah produk yang kita bikin bisa menjadi pilihan alternatif kedua. Mungkin bisa jadi setelah bolu yang utama yang kita unggulkan, menjadi unggulan dalam toko tersebut. Betul. Mungkin itu Makasih, sih Bang. Mana Bang Fajar? Sepakat. Jadi ada kayak core revenue-nya ya. Betul. Terus ada beberapa produk additional revenue-nya. Keren sih. Oke, mungkin itu kesimpulan dari kelompok kita. Jadi dari hasil riset pemasaran online ini kita berkesimpulan agar membuat satu core produk dulu dan kemudian ada bikin alternatif produk. Mungkin seperti itu sih. Gimana ya untuk teman-teman sekalian? Kalau dari gue udah cukup sih Bang. Itu. Mungkin dari yang lain cukup Bang. Oke, mungkin untuk presentasi kita online hari ini udah cukup untuk kelompok 1 untuk memenuhi tugas kewirausahaan sesi 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.